Nama Nabi Soleh sendiri adalah Soleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hajir bin Samud bin Abis bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Soleh alaihi salam masih keturunan Nabi Nuh yang keenam. Kisah Nabi Soleh yang diutus di muka bumi untuk menyerukan kebaikan dan kebenaran terhadap kaum Samud, yaitu kaum yang mayoritas pekerjaannya adalah sebagai penggembala, sebagai petani dan sebagai penggali sumur. Kaum Samud tinggal di sebuah lembah yang sangat luas yang dinamakan Wadi Al-Qura, dan kisah kaum Samud termaktub dalam salah satu ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Nabi Soleh alaihi salam adalah anak dari Ubaid bin Jabir bin Samud. Kaumnya merupakan bagian dari bangsa Arab yang bernama Samud saudara Judais. Samud sendiri diambil dari nama kakeknya yang bernama Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh. Di dalam kisah Nabi Soleh, kaum Samud ini menempati daerah dataran Al-Hijr, terletak antara Hijaz dan Syam yang dikenal dengan Madain Saleh, termasuk daerah yang dikuasai oleh kaum Ad. Negeri ini telah kosong ditinggalkan oleh kaum Ad yang telah binasa, karena diazab oleh Allah dengan angin yang sangat dingin dan kencang. Setelah sekian lama kaum Ad binasa, terdapat suatu kaum yang menempati dan tinggal di negeri bekas kaum Ad. Kaum baru inilah yang dinamakan dengan kaum Samud, yaitu penduduk yang beriman diselamatkan oleh Allah beserta Nabi Hud alaihi salam, dan mereka pindah ke utara Arab Saudi. Mereka menetap di sana dan membentuk koloni yang lama-kelamaan semakin besar dan semakin kuat. Sebagaimana kaum Ad yang mempunyai keahlian dalam bidang arsitektur, mengubah gunung-gunung menjadi bangunan mewah. Kaum Samud juga dikenal sebagai kaum yang ahli dalam arsitektur dan entrepreneur yang sangat hebat pada masanya. Kaum Samud mempunyai peradaban yang lebih maju daripada kaum Ad. Mereka memahat gunung-gunung dan menjadikannya sebagai tempat tinggal mereka berlindung dari angin padang pasir yang kencang berhawa dingin dan terik panas matahari. Konon bangunan mereka satu sama lain bersambung dengan bangunan yang ada di daratan. Selain mampu memahat gunung-gunung untuk dijadikan tempat tinggal, kaum Samud juga sebagian besar hidup dengan cara agraris. Mereka mengembangkan sistem irigasi yang lebih baik dari kaum Ad. Sehingga kemakmuran dan kemewahan hidup, serta kekayaan alam yang berlimpah yang pernah dimiliki dan dinikmati kaum Ad berupa tanah-tanah yang sangat subur, mampu diolah oleh kaum Samud dengan sangat baik, sehingga menghasilkan buah-buahan yang bagus-bagus. Kebun-kebun kurma yang luas, yang memberikan hasil berlimpah ruah, binatang-binatang ternak yang berkembang biak, kebun-kebun yang luas, bangunan rumah yang didirikan di atas tanah yang datar dan benteng-benteng yang dipahatnya dari gunung. Semua itu menjadikan hidup kaum Samud tenteram, sejahtera, dan bahagia, merasa aman dari segala gangguan alam. Bahkan kaum Samud mengaku kemewahan mereka akan kekal bagi mereka sampai anak keturunan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 146-148. Keahlian memahat menjadikan gunung-gunung menjadi rumah oleh kaum Samud diabadikan dalam Al-Quran. Kaum Samud tidak mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi pada kaum Ad yang telah binasa, karena mereka kaum yang durhaka dan menyekutukan Allah. Begitu banyak karunia yang diberikan kepada kaum Samud. Kehidupan yang makmur dan kehidupan yang bergelimang harta, kelebihan berupa keahlian dan pengetahuan yang lebih maju dari kaum yang lainnya, tidak menjadikan mereka sebagai kaum yang beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mengenal Tuhan, tetapi kaum Samud menjadi kaum yang ingkar menyembah berhala dan membuat kerusakan di muka bumi.
kaum Samud menjadikan berhala-berhala yang mereka sembah sebagai tempat untuk meminta perlindungan dari segala musibah, meminta rezeki, dan sebagai tempat mengharap kebaikan. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang terhadap semua makhluknya. Allah tidak akan menurunkan azab kepada suatu umat, sebelum mereka diberi petunjuk olehnya dengan mengutus seorang rasulnya. Allah mengutus seorang nabi dan rasul bagi kaum Samud dari golongan mereka sendiri, untuk meninggalkan berhala dan menyembah kepada Allah semata. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-A'raf, ayat 73. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka Soleh. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya." Quran Surah Al-A'raf, ayat 73. Nabi Soleh mengajak kaum Samud untuk bertobat, dan segera minta ampun kepada Allah terhadap segala dosa yang telah mereka kerjakan. Nabi Soleh berdakwah dengan kata-kata yang lemah lembut, mengingatkan akan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, mengingatkan akan kebesaran Allah yang telah memberikan keahlian kepada mereka berupa memahat batu cadas besar, dan gunung-gunung menjadi rumah bagi mereka. Itu semua dilakukan oleh Nabi Soleh supaya mereka kaum Samud hatinya menjadi luluh, sadar, dan kembali ke jalan yang benar, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Namun kaum Samud malah menuduh Nabi Soleh telah terkena sihir, pendusta, gila dan sesat, dan lain-lainnya. Selain menuduh Nabi Soleh terkena sihir, mereka juga meminta bukti berupa mukjizat untuk membuktikan bahwa Nabi Soleh benar-benar seorang nabi, dan mereka akan beriman kalau Nabi Soleh mengabulkan permintaan mereka. Mereka menantang Nabi Soleh untuk datangkan suatu mukjizat, yang menunjukkan kalau apa yang diserukan oleh Nabi Soleh itu memang benar. Mereka meminta Nabi Soleh untuk mengeluarkan seekor unta betina dari sebuah batu besar. Mereka tunjuk sebongkah batu besar di tempat itu, dengan ciri-ciri yang mereka inginkan yang seperti sedang hamil 10 bulan. Maka Nabi Soleh menjawab, atas kehendak Allah saya bisa mengeluarkan unta seperti apa yang kalian inginkan. Maukah kalian berjanji akan percaya dengan apa yang saya sampaikan kepada kalian, dan akan meninggalkan berhala, dan akan menyembah kepada Allah semata? Akhirnya mereka pun menyetujui perjanjian tersebut. Kemudian Nabi Soleh bangkit dan pergi ke tempat ibadah, lalu sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengabulkan permintaan mereka, dengan tujuan setelah melihat mukjizat itu mereka tidak mempunyai alasan untuk tidak beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Soleh, memberi perintah kepada batu untuk pecah dan mengeluarkan seekor unta sesuai dengan permintaan mereka. Ketika mereka menyaksikan peristiwa yang menakjubkan itu dengan mata kepala mereka sendiri, sebagian dari mereka ada yang beriman, namun kebanyakan dari mereka tetap dalam kekufurannya. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran. Setelah diturunkannya mukjizat tersebut, Nabi Saleh berkata, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat, yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan apapun, yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Nabi Saleh berpesan kepada kaumnya untuk tidak mengganggu unta betina tersebut. Dia mengizinkan kaumnya untuk bergantian memerah dan meminum susu unta ajaib tersebut. Namun, keberadaan unta ajaib tersebut membuat khawatir beberapa kaum Samud, yang menentang ajaran Nabi Saleh, karena unta betina tersebut meminum banyak air di sumber air kaum Samud. Selain itu, banyak ternak kaum Samud yang kekurangan air.
Hal itulah yang menjadi dasar kaum Tsamud untuk melakukan rencana jahat, yakni membunuh unta betina tersebut. Suatu hari, dua pemuda kaum Tsamud yang bernama Musada bin Muharij dan Gudar bin Salif berhasil membunuh unta betina tersebut, dengan cara mengawasi unta saat akan minum. Dengan cepat Musada memanah betis betina tersebut, dan Gudar menikam pedangnya di perut unta tersebut. Melihat unta yang telah dibunuh oleh kaum Tsamud, membuat Nabi Soleh bersedih. Lalu, dia mengatakan bahwa akan datang azab bagi kaum Tsamud yang tidak kembali ke jalan yang benar. Tanda-tanda diturunkannya azab tersebut adalah pada hari pertama. Saat terbangun mereka akan menemui wajah mereka menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka akan berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka akan berubah menjadi hitam. Pada hari keempat, turunlah azab Allah. Sebelum hari turunnya azab Allah, Nabi Soleh serta para pengikutnya pergi meninggalkan daerah tersebut. Mendengar ancaman dari Nabi Soleh, kaum Tsamud berencana akan membunuh Nabi Saleh. Ketika mereka akan membunuh Nabi Soleh, tiba-tiba muncullah petir yang menggelegar, dan gempa bumi yang sangat-sangat dahsyat. Tiba-tiba batu-batu besar yang tidak diketahui dari mana datangnya menimpa kepala mereka dan membinasakan mereka. Itulah sebagian kisah Nabi Soleh alaihi salam, dan kisah kaum Tsamud yang diazab Allah. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.